قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, sebelumnya kita sudah mengangkat ceramah dari seorang Khabib Ba'alawi yang dengan PD-nya mengklaim bahwasanya tanah Pasundan atau tanah Jawa Barat itu adalah milik para Khabib Ba'alawi. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Kami yakin kaum muslimin ya, ceramah dari Khabib Ba'alawi yang seperti ini menjadi salah satu faktor kenapa Pak Deddy Mulyadi kemudian menerapkan kebijakan Khabib Ba'alawi tidak boleh berkhutbah di masjid wilayah Jawa Barat. Dan kami yakin kaum muslimin, warga Jawa Barat juga nggak akan ridho, mereka nggak akan rela ketika tanah kelahiran mereka, tanah tumpah darah mereka, tempat tinggal mereka, ya, yang selama ini dijaga oleh para sesepuh mereka, kemudian diklaim tanah itu adalah milik Habib Ba'alawi. Hanya dengan alasan para Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu nggak ada korelasinya sama sekali, nggak ada kaum muslimin. Ya, bahkan ternyata kaum muslimin lebih jauh lagi. Bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya tanah Pasundan yang diklaim sebagai milik para Khabib Ba'alawi. Bahkan Jawa disebut itu adalah miliknya Tarim, anaknya Tarim. Bahkan lebih jauh lagi, ada Khabib Ba'alawi yang menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah milik Tarim. Coba kita simak videonya. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, terutama dari Muhajir Allah Ahmad bin Isa, keturunannya sampai Faqihil Muqaddam yang kita sebutkan tadi doanya, mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu Rabithah Al-Alawiyah yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab. Kan mayoritas kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Husain, sedikit dari nasab Sayyidina Hasan. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain. Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Husain Luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik, dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar, kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar, kau Berani, kau Probolinggo, Habib Husain,
Al-Hamid ke Tanggul, Habib Saleh ke Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Nah, kaum muslimin coba ya. Apa kita ini ikhlas kaum muslimin? Apa kita rela ketika disebut bahwa Indonesia ini miliknya Aulia Tarim? Dikemanakan jasa-jasa para pendahulu kita? Dikemanakan jasa-jasa para pejuang kita, para pahlawan kita? Dikemanakan kalau Indonesia ini diklaim sebagai milik mereka? Hah? Coba, dikemanakan kaum muslimin? Maka sudah sangat pas lah, sudah sangat setuju dengan kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang memboikot para Habib Ba'alawi, nggak boleh ceramah di masjid di Jawa Barat. Ya, itu sudah sangat bagus, sudah sangat tepat, kebijakan yang sangat bagus, kebijakan yang sangat tepat kaum muslimin. Ya. Lebih-lebih kalau kita dengar ceramahnya para Habib Ba'alawi, memang isinya ndawir, isinya ngawur, nggak ada ilmunya kaum muslimin. Ya. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat perlakuan para Habib Ba'alawi terhadap orang-orang pribumi kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Ya, na'udzubillah min dalik. Ya. Coba lihat santri-santri dari Habib Ba'alawi. Itu sampai cium-cium kaki Habib Ba'alawi kaum muslimin. Sampai seperti itu. Sampai, ya Allah ya Rob, ya. Anaknya Hasan Assegaf kalau nggak salah ya, yang sudah mati, yang suka malak jamaahnya dengan alasan itu untuk Nabi, ya, malak jamaahnya sampai ratusan juta, katanya alasan untuk Nabi. Ya. Sakir, Kir, Habib Qasim Maulid sapi, ente siap besok 100 juta, selaman sama saya, buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Anaknya ini kan orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti agama. Baca Al-Quran, baca ta'awudz saja kaum muslimin, itu salah. A'udzubillahi minasyaironirrojim. Baca tabat yaba. Sudah jelas-jelas suratnya tabat yada abi lahabi watab. Diartikan itu kisahnya Abu Jahal. A'udzubillahi minasyaironirrajim. A'udzubillahi minasyaironirrajim. Tabat ya babil habil. Tabat ya babil habil. Jelas celaka. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal ketika Rasulullah SAW lahir, ini Abu Jahal kira. Coba. Tapi yang seperti itu kaum muslimin, dielu-elukan kaum muslimin. Ya. Sampai diarak keliling, dia naik ke apa itu namanya ya? Apa ini namanya kaum muslimin? Naik kendaraan lah. Sementara pribumi mengawal dia pakai bawa payung. Ya, malam-malam bawa payung. Apa ini? Kok mau-maunya jadi jongosnya Ba'alawi seperti ini kaum muslimin? Ya. Jadi sekali lagi ya, kami sangat setuju lah dengan kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya, yang memboikot para Habib Ba'alawi, jangan sampai mereka ceramah. Kalau ceramah isinya juga ya cuma mendoktrin. Ya, mendoktrin kaum muslimin supaya kaum muslimin ini mengkultuskan mereka. Supaya mengkultuskan mereka. Dan bayangkan kaum muslimin kalau sampai klaim-klaim mereka itu dibenarkan. Ya, Indonesia ini milik Tarim dan kemudian para Ba'alawi itu berkuasa.
Mau dijadikan apa penduduk pribumi ini? Mau dijadikan jongos mereka kaum muslimin. Ya. Pribumi ini hanya ditugaskan untuk memuliakan mereka karena mereka adalah zuriat Nabi. Pribumi ini ya tugasnya hanya mencintai mereka saja. Kalau sudah mencintai mereka meskipun maksiat, meskipun ibadahnya berantakan, ya, itu masuk surga katanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu ajaran yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin, ya. Dan mudah-mudahan ini nggak sebatas Jawa Barat saja kaum muslimin, ya, tapi seluruh Indonesia. Kalau bisa Khabib Ba'alawi ini ya jangan diundang lagi, jangan dianggap sebagai tokoh agama. Karena ini sudah jelas-jelas perkataannya ini menyakiti rakyat Indonesia kaum muslimin. Kalau sampai Indonesia diklaim sebagai milik Tarim, sementara para pejuang yang memperjuangkan Indonesia ini, ya, tidak sedikit yang mereka itu adalah orang-orang pribumi, ya. Bahkan yang memimpin negara Indonesia dari yang pertama sampai sekarang juga bukan Ba'alawi kaum muslimin. Jadi ini klaim yang benar-benar kurang ajar kaum muslimin, kurang ajar, ya. Mudah-mudahan para mukibin segera diberi kesadaran kaum muslimin, ya, bahwa mereka ini ya, hanya dijadikan sebagai budak-budaknya para Khabib Ba'alawi, hanya dijadikan jongos-jongosnya para Khabib Ba'alawi, ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.